Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang definisi manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan juga unsur-unsur manajemen. Yang pertama itu ada definisi manajemen. Beberapa para ahli mengatakan bahwa manajemen itu adalah suatu seni, karena di dalam manajemen membutuhkan kreativitas serta membutuhkan keahlian. Dan beberapa para ahli lain mengatakan bahwa manajemen adalah suatu ilmu karena dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Namun, secara umum, manajemen merupakan suatu ilmu dan seni, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap perusahaan atau organisasi dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikutnya adalah fungsi-fungsi manajemen. Pada dasarnya, fungsi manajemen dibagi menjadi 4, yaitu fungsi perencanaan, yang meliputi mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi untuk mencapai sasaran itu, dan mengembangkan rencana kerja untuk mengelola berbagai aktivitas menuju sasaran tersebut. Lalu, ada fungsi pengorganisasian, yang melibatkan tindakan-tindakan menata atau merancang dan membentuk struktur kerja demi tercapainya sasaran-sasaran organisasi, seperti menentukan tugas-tugas apa yang harus diselesaikan dan siapa saja yang akan melakukannya. Berikutnya itu ada fungsi pengarahan, yaitu suatu tindakan untuk mengusahakan semua anggota agar berusaha mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan. Dan yang terakhir ada fungsi pengendalian, yang melibatkan tindakan-tindakan pengawasan, penilaian, dan memperbaiki atau mengevaluasi terhadap kinerja dan hasil pekerjaan untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya itu ada unsur-unsur dalam manajemen yang terdiri dari 6, yaitu yang pertama adalah manusia. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya manusia, maka tidak akan ada proses kerja. Sebab pada dasarnya manusia adalah faktor yang paling menentukan. Yang kedua itu adalah uang. Uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan, karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional, sehingga uang hal yang tidak dapat diabaikan. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan, dan bahan baku yang dibutuhkan juga. Yang ketiga itu ada bahan. Material terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan atau materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yang keempat ada mesin. Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar, serta menciptakan efisiensi kerja. Lalu yang kelima itu ada metode. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan dari sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia, penggunaan waktu, uang, dan kegiatan usaha. Meskipun metode yang dilakukan itu baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak berpengalaman, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Yang terakhir itu ada pasar. Memasarkan produk tentu sangat penting, sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya proses kerja pun tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor yang menentukan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli konsumen. Nah, berikut ini adalah hasil wawancara saya bersama dengan pemilik usaha produsen roti. Di sini saya akan sedikit mewawancarai Bapak Fadli Zarifahid selaku pemilik usaha produsen roti.
Yang pertama saya ingin bertanya, di dalam suatu usaha itu harus ada manajemen. Nah, menurut Bapak sendiri manajemen itu apa? Menurut saya sih manajemen itu suatu siklus ya, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengawasan dan lain-lain itu dari hasil pengawasan yang sudah berjalan seperti apa. Terus orang yang melakukan manajemen itu disebut manajer. Terus menurut Bapak sendiri tugas seorang manajer atau pemimpin itu seperti apa? Menurut saya manajer itu sangat penting ya posisinya. Tugas fungsi utama yang saya lihat itu yang benar-benar saya rasakan itu adalah fungsi titik poinnya pengawasan dari semua departemen atau bagian dari bagian misalnya pengadaan barang, bagian produksi, kemudian bagian penjualan seperti itu. Apakah fungsi manajemen itu penting untuk diterapkan di dalam usaha ini? Menurut saya sangat penting nanti diterapkan agar perusahaan itu lebih efisien. Bagaimana penerapan fungsi manajemen terhadap usaha di dalam usaha ini? Ya saya terapkan itu untuk saat ini ada fokus ya, mulai dari pengadaan, kemudian produksi, kemudian dari penjualan sampai reporting. Jika salah satu di antara fungsi tersebut tidak terlaksana, apakah yang akan terjadi? Bisa fatal sih sebenarnya. Kalau misalkan contoh sudah ada barangnya tapi nggak dipantau untuk produksinya, bisa ada produk yang tidak bisa dijual seperti itu. Selanjutnya itu metode apa yang diterapkan atau digunakan untuk menawarkan produk ini? Ada dua saat ini. Yang pertama itu saya dari mulut ke mulut, dari teman-teman, keluarga, saudara, dan teman kerja. Satu lagi ya saling bumi ya, marketplace dan online. Yang terakhir itu tantangan apa saja yang pernah Bapak alami atau rasakan selama menjalankan usaha ini? Yang pernah terjadi itu ada pergantian dari sisi anggota Indonesia di bagian penjualan. Baik, terima kasih banyak atas waktu